Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD TMI kelas 6 pelajaran bahasa Indonesia. Buku ini diterbitkan Erlangga dan dikarang Indradi dan Rahmah Purwahida. Dan sebelum belajar jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ketelitian. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masih membahas di bab 1 tentang lestarikan kehidupan di bumi. Tepatnya di sini ada kegiatan ya, ada satu kegiatan diskusi untuk mencari informasi di pokok dan ide pendukung dalam teks laporan hasil pengamatan ya. Oke, kita lihat di sini petunjuknya ya. Jadi yang pertama ya, kita diminta untuk membentuk kelompok bersama teman sebelah. Ya, dibentuk kelompok bersama teman sebelah. Kemudian bacalah penggalan teks laporan hasil pengamatan berikut dengan seksama. Jadi setelah dibentuk kelompok, kita diminta untuk membaca penggalan teks laporan hasil pengamatan. Nah, ini penggalan teks laporan hasil pengamatan. Oke. Kita baca terlebih dahulu ya untuk penggalan teks hasil pengamatan ya. Saya perbesar biar lebih jelas ya. Oke, kita baca dari paragraf yang pertama. Kumis kucing memiliki nama latin Orthosipon aristatus. Tumbuhan ini memiliki bentuk seperti helai kumis kucing. Tumbuhan ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kumis kucing biasanya dijadikan tanaman hias. Nah, ini paragraf yang pertama ya. Berikutnya kita ke paragraf yang kedua ya, paragraf yang kedua. Ya. Oke. Tumbuhan ini ternyata dapat dijadikan obat herbal untuk kesehatan. Salah satu manfaat kumis kucing yang paling terkenal adalah membantu mengobati infeksi saluran kencing dan penyakit ginjal. Kumis kucing juga dapat dijadikan obat herbal untuk melawan infeksi bakteri seperti pada luka di kulit atau gusi yang bengkak. Selain itu, kumis kucing dapat membantu mengobati rematik, asam urat, dan alergi serta membantu menghentikan kejang. Hal ini disebabkan kumis kucing memiliki sifat anti jamur ya, sifat anti jamur dan anti radang. Nah, ini anti jamur dan anti radang. Oke, ini bacaannya diambil dari admin Buleleng, menguak manfaat tanaman kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing. Oke, berikutnya kita ke perintah nomor 3 ya. Oke. Ya, di sini untuk nomor 3. Oke, saya kecilkan sedikit biar kelihatan ya. Oke, untuk yang ketiga, tentukan informasi ide pokok dan ide pendukung tiap paragraf ya dalam penggalan teks laporan hasil pengamatan tersebut. Nah, intinya kita diminta untuk menentukan informasi ide pokok dan ide pendukung tiap paragraf. Nah, yang nomor 4, tulislah hasil diskusi dalam bentuk tabel ya. Hasilnya nanti ditulis dalam bentuk tabel ya. Ini ada 2 paragraf, berarti paragraf 1, paragraf 2 ya. Kemudian hasilnya diminta ditulis dalam bentuk tabel ya. Oke, di sini sudah saya berikan contoh ya sebagai referensi mungkin untuk menjawab. Oke, di sini ada 2 paragraf ya, berarti ya. Kita mulai dari yang paragraf pertama atau paragraf 1 ya. Jadi informasi yang didapat adalah di paragraf 1, tanaman kumis kucing memiliki bentuk seperti helai kumis kucing dan tumbuh subur di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kemudian ide pokok paragraf 1 yaitu ciri fisik dan habitat tanaman kumis kucing. Kemudian ide pendukungnya, nama yang pertama ada 2 ya, ide pendukung ada 3 untuk ide pendukung. Yang pertama, nama latin kumis kucing adalah Orthosipon aristatus. Ide pendukung yang kedua, kumis kucing banyak tumbuh di Asia Tenggara. Kemudian ide pendukung yang ketiga, kumis kucing biasa dijadikan tanaman hias. Itu untuk paragraf pertama. Untuk paragraf kedua ya, informasi yang kita dapatkan yaitu
Kumis kucing sangat terkenal untuk kesehatan karena memiliki sifat anti jamur dan anti radang yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dalam maupun infeksi luar. Sedangkan ide pokoknya atau ide pokok dari paragraf kedua yaitu manfaat tanaman kumis kucing sebagai obat herbal. Kemudian ide pendukung paragraf yang kedua, ini ada 4 ya. Yang pertama, membantu mengobati infeksi saluran kencing dan penyakit ginjal. Ide pendukung yang kedua, melawan infeksi bakteri pada luka kulit atau gusi bengkak. Kemudian yang ketiga, mengobati rematik, asam urat, alergi, dan menghentikan kejang. Dan yang keempat, memiliki sifat anti jamur dan anti radang. Yaitu ya, untuk informasi, ide pokok, dan ide pendukung baik paragraf 1 maupun paragraf 2. Jadi untuk kegiatan ini sudah kita bahas ya. Kemudian untuk materi dan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rifa Nesta ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.